bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Salam adik-adik, berjumpa lagi dengan Rosa Andre di sekolah minggu online. Nah, Rosa mau bertanya nih, apa kabar adik-adik di rumah? Wah, pasti sehat dan luar biasa. Nah, kalau gitu, kalau sehat dan luar biasa, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Pujian Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
sudah memuji Tuhan, kita sudah mengundang Tuhan datang bersama kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang tenang. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Doanya diikuti adik-adik ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih Yesus seperti sungai yang selalu mengalir di dalam hidup kita. Nah, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus adalah pokok, kita adalah caranya. Kalau kita tidak tinggal di pokok, tentu kita akan mati. Nah, demikian juga kita harus tinggal di dalam Yesus supaya kita bisa hidup. Nah, kalau gitu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi yang mengatakan baca kitab suci. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, baca kitab suci. Tiap hari kalau mampu, kalau
mau bertumbuh, kita harus setiap hari baca Alkitab dan baca kitab suci kita, yaitu adalah Alkitab. Nah, jadi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan manis, duduk dengan diam, dengan tertib, dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hai adik-adik semuanya. Nah, tadi sudah bernyanyi, sudah menari memuji Tuhan. Sekarang ketemu lagi nih sama Lause Angel. Pastinya di sekolah minggu online. Nah, kalau sudah ketemu dengan Lause Angel setelah bernyanyi dan menari, berarti kita mau apa ayo? Benar sekali, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau ngajak kita semua untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause Angel berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan kami bisa kami bisa mengikuti mengikuti ibadah ibadah sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu ini Lause Angel ingin bercerita tentang Tuhan akan mengampuni kita, atau kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita Koko Sam minggu lalu? Koko Sam bercerita tentang kasihilah musuhmu. Nah, kalau kita bisa mengasihi musuh kita, berarti Tuhan juga bisa mengasihi semua manusia yang berbuat jahat kepada Tuhan. Jadi Tuhan saja bisa mengasihi orang-orang yang jahat kepada Dia, apalagi kita gitu ya adik-adik. Cerita Koko Sam ini juga berkaitan dengan cerita Lause Angel pada minggu ini. Lause Angel akan bercerita tentang Tuhan mengampuni segala dosa kita. Nah adik-adik, pada minggu lalu kan Koko Sam sudah bercerita kalau Tuhan mengampuni semua orang yang jahat kepada Dia. Nah, pada minggu ini Lause Angel akan memberitahu bagaimana sih caranya biar kita bisa diampuni sama Tuhan. Nah, sebelumnya Lause Angel mau nanya nih sama kita semua. Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Tunjuk tangan, ayo, tunjuk tangan. Lause pernah berbuat salah lah adik-adik. Lause membuat banyak sekali kesalahan, baik yang Lause sengaja ataupun Lause tidak sengaja. Nah, kita sebagai manusia pasti semuanya pernah berbuat kesalahan. Nah, waktu itu Lause pernah mencontek waktu ujian, Lause pernah bolos sekolah, Lause pernah berbohong. Itu semua tidak boleh ditiru ya adik-adik. Lause juga sudah menyesal, Lause sedih banget, dan Lause sudah meminta maaf kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang Lause rugikan, pada orang-orang yang Lause ganggu atau Lause jahatin. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Kalau misalnya adik-adik ada berbuat kesalahan, misalnya adik-adik berbohong kepada mama papa, atau berbohong kepada cici koko, Lause di sekolah, Lause di sekolah minggu, contoh, adik-adik harus segera meminta apa yo? Meminta maaf ya adik-adik, karena jika kita berbuat kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, kalau kita tidak meminta maaf, apa yang akan terjadi Lause? Nanti kita jadi anak yang nakal. Kira-kira Tuhan suka nggak sama anak yang nakal? Enggak dong, Tuhan nggak suka sama anak-anak yang nakal. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sudah meminta maaf, apakah orang lain bisa memaafkan kita? Belum tentu ya adik-adik, bisa aja orang itu masih nggak suka sama kita, masih marah, masih sebel sama kita. Tetapi kalau kita meminta maaf kepada Tuhan, meminta ampun dengan berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Karena Tuhan sangat mengasihi semua umat-umatnya.
Walaupun kita sudah berbuat dosa, kita sudah menyakiti hati Tuhan, tetapi jika kita mengaku bersalah dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, adik-adik. Coba nih adik-adik kalau pernah berbuat salah sama papa mama, terus adik-adik meminta maaf, papa mama pasti memaafkan kita semua sebagai anak-anaknya karena mereka sangat sayang kepada kita. Sama seperti cinta dari papa mama atau kasih dari papa mama kepada kita, kasih Tuhan lebih besar lagi kepada kita, adik-adik. Jauh melebihi kasih semua manusia di dunia ini. Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kan. Jadi kalau Tuhan saja rela mati, berarti Tuhan juga mau mengampuni semua orang yang mengaku salah kepada Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya apa yang Lause Angel bilang hari ini. Kalau kita salah, kata yang harus kita ucapkan adalah maaf. Kita harus meminta maaf kepada semua orang, kepada Tuhan, kepada manusia, pokoknya sama semua orang yang kita rugikan, kita buat sedih, atau kita buat kesel. Misalnya nih adik-adik punya teman di sekolah, lalu adik-adik berbuat salah kepada dia, entah adik-adik mengganggu dia atau menghilangkan barang, adik-adik harus segera meminta maaf, karena meminta maaf itu adalah tindakan yang keren. Sama seperti yang Tuhan ajarkan agar kita selalu mengakui dosa dan kesalahan kita. Oke adik-adik? Nah, nanti sampai bertemu di sekolah minggu offline. Nanti Lause Angel bakal bercerita dan membuat kegiatan yang seru untuk kita semua. Jadi jangan dilupain ya apa yang Lause Angel cerita sekarang. Kita harus selalu meminta ampun kepada Tuhan dan semua orang. Oke adik-adik? Nah, kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 9a. Oke, kita baca bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Oke. Demikian cerita sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik, Lause ingin mengajak kita semua berdoa untuk menutup cerita kita. Gimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Nanti Tuhan lihat loh. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ikuti doa Lause Angel ya. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat Tuhan. Kami sudah selesai. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Agar kami selalu meminta maaf jika kami berbuat salah. Dan ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu nanti. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause mau bertanya nih, tadi ceritanya tentang apa ya? Ya, ceritanya tentang bagaimana kita meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita bersalah kepada mama papa, tentu kita akan minta maaf kan? Nah, demikian juga ketika adik-adik bersalah kepada Tuhan, tentu adik-adik harus meminta maaf kepada Tuhan. Ketika adik-adik meminta maaf kepada Tuhan, tentu Tuhan akan mengampuni kesalahan adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan,
katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mengakhiri ibadah kita, kita tutup mata, buka tangan, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengakui akan kesalahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita berjumpa minggu depan ya. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama